Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada section kali ini saya akan membahas tentang menggunakan Eduji itu sendiri, bagaimana caranya. Nah, berarti ini akan ada overview sedikit tentang software itu sendiri, kemudian features-featuresnya seperti apa, kemudian yang penting bagaimana cara menginput data, dan bagaimana menggunakannya. Oleh karena itu, kita akan langsung melihat software itu sendiri. Softwarenya hanya ada di Windows, sehingga bagi Anda yang menggunakan Mac atau Linux, Anda harus gigit jari karena tidak ada. Oke, tampilannya sederhana seperti ini. Nah, ketika menggunakan Eduji, Anda harus meng-create dulu project-nya, new. Kemudian jangan lupa memberi nama. Di sini kita beri nama latihan. Kemudian kita klik open, muncullah seperti ini. Mari kita sedikit melihat. Di sini adalah title. Di title ini title data saja, jadi Anda bisa memberi nama apa saja. Kemudian ini adalah facet. Di bagian sebelumnya saya tidak banyak menjelaskan tentang teori dasar tentang G-teori itu sendiri yang harus Anda pelajari sendiri, karena di sini fokusnya hanyalah menginput data, kemudian melakukan analisis dengan sedikit teori tentang G-teori itu sendiri, tapi tidak akan terlalu dalam. Nah, facet ini sebetulnya kalau di ANOVA bisa dianalogikan sebagai variance. Kenapa tidak dinamakan sebagai variance? Karena pembuat software ini paham. Prof. Lee Kronberg paham bahwa kalau menggunakan istilah variance, maka nanti akan rancu dengan istilah di ANOVA. Maka beliau menggunakan istilah facets. Nah, facet di sini sebetulnya seperti di ANOVA juga ada berapa variance yang ada di sini. Di sini akan terlihat kan bahwa ada facet. Kemudian di sini label, kemudian level, universe atau tidak. Kemudian ini untuk mengimport data, kemudian ini hasil outputnya akan seperti apa, dan kemudian komputasinya seperti ini. Saya akan memulai dari file yang sudah saya persiapkan, sehingga open. Nah, mari kita lihat import data. Seperti diketahui kita sudah punya hasil ekspor data dari Excel tadi, kemudian kita import. Importnya menggunakan ini. Import bisa menggunakan sum of square dari ANOVA, atau bisa menggunakan file raw data. Nah, kita punyanya raw data, maka kita klik import. Bentuknya harus txt kan? Saya sudah tandai datanya adalah ini, long data, 3 circuit, open. Jika datanya benar, maka akan keluar komentar seperti ini. Ada nilai minimum 21, nilai maksimum 85, dan kita klik OK. Oke. Nah, jika data tersebut sudah masuk dan benar, tadi kalau jumlah datanya salah, dia akan komentar jumlah datamu keliru, tidak bisa continue. Maka jika benar, maka akan muncul ini, browse edit data ini sudah aktif. Jika kita klik, maka kita lihat, inilah nilainya. Ini adalah di lokasi 1, berarti sirkuit A kan? Di sini student-nya, student nomor 1 sampai student 1 di station 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ini adalah nilainya. Kemudian berubah lagi student nomor 2 di station 1, 2, sampai 10. Dan di sini akan terlihat bahwa di lokasi nanti akan berubah dong setelah 30. Nah, karena tadi ingat 10 student, bukan 10 station kalikan 30 student berarti ada 300 kan? Maka di sel nomor 301
sudah berpindah ke sirkuit nomor 2, sirkuit B. Maka di sini sirkuit B, mulai lagi dari student nomor 1 di sirkuit B. Dan ini adalah station 1. Nah, begitu seterusnya. Berarti data ini sudah benar dong, maka kita save. Enggak di save atau cancel sama saja. Kemudian, mari kita lihat kalkulasinya. Bagaimana cara mengkalkulasi? Ingat, tadi sudah RTF. Biasanya saya akan memulai dari means. Oke, sebentar. Sebelum masuk itu, measurement design ini harus ditulis. Untuk saat ini, silahkan measurement design-nya adalah SL garis miring O. Artinya fokus saya akan melihat error yang mengenai student. Karena kita fokusnya akan melihat nilai yang dihasilkan student ketika melakukan ujian. Sehingga student itu sebagai pokoknya, fokus pada penghitungan ini. Maka measurement design-nya adalah yang di depan S, kemudian karena dia nested di location maka SL, lalu faktor berikutnya adalah O. Oke, mari kita lihat. Kita menghitung means-nya dulu. Apa yang kita ingin lihat? Saya biasanya ingin melihat rata-rata mean di setiap lokasi itu seperti apa. Kemudian setiap station di setiap lokasi itu seperti apa. Karena saya pengen tahu juga dong rata-ratanya seperti apa. Kemudian setiap station itu sendiri tapi untuk keseluruhan location. Saya klik compute. Saya kalau baru biasanya langsung create karena ini ternyata tabrakan dengan data yang sudah punya, maka saya klik replace. Nah, replace kemudian akan muncul. Nah, di sini kita akan melihat bahwa di location 1 min-nya itu ternyata terlihat rata-ratanya lebih rendah daripada sirkuit 2. Ini sirkuit 1, sirkuit 2, sirkuit 3 atau A, B, C. Terlihat bahwa sirkuit C nilai rata-ratanya lebih tinggi. Ini Anda perlu curiga, kenapa ya lebih tinggi gitu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan station 1, 2, 3 sampai 10 ya. Kita melihat bahwa ada variasi ya more or less hampir sama, walaupun di sini terlihat bahwa station 1 dan 2 itu rata-ratanya sedikit lebih tinggi. Kemudian di sini terlihat juga di lokasi kita bisa bandingkan dong. Misalnya ini ya, ada 1. Kemudian station 1 dan ini station 1 di 3 sirkuit yang berbeda. Anda akan melihat bahwa ada sedikit perbedaan antara sirkuit A, B, dan C. Di sini terlihat bahwa di sirkuit C rata-ratanya sedikit lebih tinggi dibandingkan sirkuit A dan B. Ini Anda harus sedikit curiga bahwa ada kemungkinan faktor yang berpengaruh di penilaian pada sirkuit tersebut. Mari kita lakukan komputasi berikutnya. Don't save. Nah, saya ingin menganalisa G-teorinya. Koefisiensi. Ini langsung saja diklik compute. Jika diklik compute, jangan diklik replace. Kalau di replace nanti dokumen yang tadi min-nya akan hilang. Maka klik add. Jika diklik add, maka tada, keluar. Di bawahnya min tadi maka terlihat hitungannya. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini terlihat bahwa desain atau setting di E2G-nya bisa terlihat bahwa ada location, facetnya, ada student, ada session. Di mana students itu nested di bawah location. Terlihat ini hitungannya. Kemudian,
Anda tentu familiar dengan ANOVA, Analysis of Variance. Ini adalah tabel ANOVA. Nah, ini yang penting. Hasil outputnya adalah ini G table atau G analisisnya. Dia menghitung source of variance atau error yang terjadi di ujian OC itu. Di sini terlihat bahwa outputnya kita bisa melihat bahwa G relatifnya 0,77 atau terdapat 23% error. Nah, di bagian berikutnya nanti kita akan menjelaskan bagaimana cara menginterpretasikan 0,77 ini dan error mana yang harus kita perhatikan untuk perbaikan ujian berikutnya. Sekian, terima kasih.